Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa bertemu kembali melanjutkan perkuliahan kita di pertemuan kedua ini, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Tak lupa salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baik adik sekalian, kita akan memulai materi perkuliahan mata kuliah agama Islam dengan materi konsep ketuhanan dalam Islam, yang mana ini merupakan materi yang sangat penting. Maka saking pentingnya materi ini diplot di awal-awal perkuliahan. Maka dari pertemuan pertama tentang pentingnya pendidikan agama Islam, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu konsep ketuhanan dalam Islam. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar mahasiswa, agar kita mampu memahami seperti apa konsep ketuhanan dalam Islam. Kemudian mampu memahami perbedaan antara pemikiran ketuhanan antara orang-orang Barat dan orang-orang Islam. Lalu mampu memahami dan menjelaskan dalil-dalil tentang keberadaan Tuhan. Nah, inilah tujuan-tujuan yang perlu kita dapatkan dari materi ini, sehingga nanti materi ini akan kita bahas secara rinci dan kita akan evaluasi dan kita tutup dengan kesimpulan yang lebih akurat lagi. Baik, perkenalkan, nama saya Yasir Arafat, SPD MSI. Saya tinggal di Layanan Indah. Alhamdulillah, saya sudah mempunyai 2 orang putra dan 1 orang istri. Kemudian nomor HP saya 0823 2427 3375. Baik, langsung saja kita mulai. Saya berdiri. Kita masuk ke slide berikutnya. Jadi, pendahuluan dari materi ini tentang konsep ketuhanan. Tuhan merupakan terjemahan dari kalimat Rob dalam bahasa Arab yang merujuk pada interpretasi ulama terhadap surat Al-Jasiyat dan Al-Qasas, yang di dalamnya termasuk atau termaktub kata ilah, Tuhan. Lalu menurut Imam Ibnu Taimiyah, definisi dari kalimat ilah dalam Al-Quran tersebut adalah ilah yaitu yang dipuja dengan penuh kecintaan, dan penuh kecintaan hati, tunduk kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, dan mengharapkannya. Kepadanya kita tempat berserah ketika dalam susah, berdoa dan bertawakal kepadanya untuk kebaikan diri, meminta perlindungan darinya, dan menimbulkan ketenangan di saat mengingat dan terpaut padanya. Jadi intinya, Tuhan menurut Imam Ibnu Taimiyah, seorang ulama, dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah tempat kita menyerahkan segala sesuatu, memohon apapun dalam kehidupan kita. Itu singkatnya. Kita lanjutkan slide berikutnya. Dari materi ini kami ingin melihat kemampuan yang akan didapatkan oleh mahasiswa, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep ketuhanan dalam Islam. Berikutnya, indikator mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan
pentingnya iman kepada Tuhan, filsafat ketuhanan, kemudian memahami pengertian Tuhan menurut agama wahyu dan pembuktian wujud adanya Tuhan. Oke. Dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah. Allah adalah Tuhan yang tunggal dan maha kuasa, atau tauhid, wahid dan esa, ahad, maha pengasih dan maha kuasa. Menurut Al-Quran, Allah memiliki 99 nama atau dikenal dengan Asmaul Husna, nama-nama yang paling baik. Kemudian tidak bisa kita elakkan, tidak bisa kita pungkiri bahwa fitrah manusia adalah bertuhan. Lanjut. Lalu ada pertanyaan, siapakah Tuhan itu? Mungkin selama ini kita mengakui iya, kita bertuhan, kita punya Tuhan. Tapi mungkin sebagian orang akan bingung ketika ditanya, siapakah Tuhan itu? Maka di sini jelaskan, Tuhan merupakan terjemahan dari kalimat Rob yang dalam bahasa Arab yang merujuk pada interpretasi ulama terhadap dua ayat dalam surat berbeda, yaitu surat Al-Jasiyah ayat 23 dan surat Al-Qasas ayat 38. Oke. Kemudian Tuhan itu bisa berbentuk apa saja yang dipentingkan oleh manusia. Pada hakikatnya manusia tidak mungkin tidak memiliki Tuhan, tidak mungkin ateis. Semua manusia pasti memiliki Tuhan. Sini dikatakan Tuhan itu bisa berbentuk apa saja, bisa. Jadi Tuhan itu adalah segala sesuatu yang dianggap penting, yang kita harapkan pengaruhnya dalam kehidupan kita, yang kita inginkan perlindungannya dan segala macam dalam kehidupan kita. Itu Tuhan. Jadi kalau ada orang yang memohon sesuatu dengan batu, berarti Tuhannya adalah batu. Kalau ada orang yang menyerahkan diri, hidup dan mati kepada sebuah pohon, maka Tuhannya adalah pohon. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak ada, maka dia secara tidak langsung telah menuhankan akalnya. Karena dengan akalnya dia mengatakan Tuhan tidak ada, berarti Tuhannya adalah akalnya. Dia tunduk, patuh apa yang telah dipikirkan atau dihasilkan dari akalnya. Maka tidak ada orang ateis secara hakikat, tapi secara bahasa memang ada. Tapi secara hakikat ateis itu tidak ada karena dia telah menuhankan akalnya. Lanjutkan. Sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan, yaitu konsep yang berdasarkan hasil pemikiran manusia baik melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah, baik yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Jadi sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan terbagi menjadi dua. Ada sejarah pemikiran barat, yaitu teori ketuhanan yang berangkat dari teori evolusionisme yang pada awal mulanya dikemukakan oleh Max Muller, David Taylor, Robertson, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Istilah bertuhan. Jadi ada beberapa istilah bertuhan. Yang pertama itu dinamisme. Yang kedua animisme, politisme, monoteisme, dan monoteisme. Ini istilah-istilah bertuhan. Lanjut. Nah, benda-benda yang dipertuhankan. Di awal tadi kita sudah membahas tentang apa itu Tuhan. Tuhan itu segala sesuatu yang dianggap penting, yang kita serahkan jiwa dan raga kita kepada sesuatu tersebut, objek tersebut, itu Tuhan. Kita memohon perlindungan kepada matahari, maka kita telah menuhankan matahari. Kita memohon perlindungan kepada pohon, maka kita telah menuhankan pohon. Begitupun kepada batu, patung, dan api, dan sebagainya. Ketika kita menyerahkan diri kita, jiwa raga kita, memohon apapun terhadap benda-benda ini, maka benda-benda inilah yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Oke, lanjut. Tadi pemikiran barat, sekarang pemikiran umat Islam tentang ketuhanan. Dalam keyakinan umat Islam,
bahwa yang wajib disembah dan dipertuhankan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lain selain Dia. Permasalahan muncul di seputar cara manusia mengetahui adanya Tuhan dan keberadaan sifat-sifat Tuhan. Permasalahan ini dalam perkembangan selanjutnya melahirkan kajian keagamaan tersendiri, seperti yang kita kenal dengan adanya ilmu tauhid atau ilmu kalam. Jadi dalam menginterpretasikan cara beribadah kepada Tuhan, menafsirkan bagaimana itu Tuhan dalam Islam, maka dalam Islam terpecah lagi beberapa golongan yang dinamakan dengan ilmu kalam. Di situ masing-masing golongan itu memiliki cara sendiri, patokan tersendiri dalam menginterpretasikan apa makna Tuhan, bagaimana cara beribadah kepadanya. Lanjut. Syahadat. Syahadat yaitu persaksian. Dalam kalimat la ilaha illallah, susunan kalimat tersebut dimulai dengan peniadaan, yaitu tidak ada Tuhan melainkan. Kemudian baru diikuti dengan penegasan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berarti seorang muslim harus membersihkan diri dari segala macam Tuhan terlebih dahulu. Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan selain Allah harus dibersihkan dulu, hilangkan dulu, dinetralkan dulu, dibersihkan. Kemudian dia menyatakan bahwasanya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang hak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang adanya Tuhan secara nakli secara nakli itu dalil secara Al-Quran, dalil ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Lanjut. Itu dalil tentang Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pandangan aliran teologi. Ini maksud tadi, aliran teologi itu aliran-aliran yang terpecah dalam Islam, ilmu kalam, sehingga memunculkan beberapa aliran yang menginterpretasikan bagaimana bertuhan, bagaimana cara beribadah. Ada Mu'tazilah yang lebih condong pada akalnya. Kemudian ada Asy'ariyah yang lebih menyeimbangkan antara akal dan wahyu. Jadi seimbang antara akal manusia dan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Quran. Ini tabel perbandingan Mu'tazilah. Fungsinya akal mengetahui adanya Tuhan, kewajiban untuk Tuhan, mengetahui baik dan buruk, dan seterusnya. Lanjut. Asy'ariyah, fungsi akalnya. Mu'tazilah. Ini kita bisa lihat bersama-sama di sini. Oke, lanjut. Ini matrik evolusionisme, dinamisme, animisme, politisme, holoteisme, dan monoteisme. Lanjutkan. Nah, Tuhan menurut agama-agama. Di sini agak sangat penting karena kita melihat agama-agama yang kita ketahui itu memiliki Tuhan masing-masing. Mereka menafsirkan Tuhan yang mereka yakini masing-masing. Pada dasarnya, konsepsi Tuhan dalam perspektif agama-agama menuju satu titik temu bahwa Tuhan merupakan satu zat yang menjadi tujuan akhir setiap umat manusia, yang sangat berperan vital atau penting dalam kehidupan manusia. Jadi mereka sepakat bahwasanya Tuhan itu suatu zat yang sangat mempengaruhi berperan vital dalam mempengaruhi hidup manusia dan sebagai tujuan akhir dari kehidupan manusia.
karakteristik yang membedakan, yang paling mendasar antara konsepsi agama Islam dengan agama lainnya adalah terletak dalam lapangan eksoterisnya, yaitu syariatnya, cara beribadah menyembah Tuhan itu, yang berisikan tentang tata cara ibadah. Jadi persamaan antara agama-agama, setiap agama adalah mereka meyakini bahwasanya Tuhan adalah suatu zat yang mampu mempengaruhi dan merupakan tujuan akhir manusia. Nah, di sisi lain, Islam dan agama-agama yang lain itu, yang di luar tadi itu, memiliki perbedaan dalam tata cara menyembah atau yang dikenal dengan syariat dalam Islam, sehingga aturan cara ibadah agama lain dan Islam itu berbeda. Maka dalam Islam, syariat yang ditentukan oleh Allah melalui nabinya yaitu Muhammad SAW, itulah syariat yang paling benar, yang mutlak harus dikerjakan oleh umat manusia, umat Islam. Dalam konsepsi Islam, Tuhan adalah Esa atau satu, sebagian dalam surat Al-Quran, surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang dalam agama Kristen, Tuhan diwujudkan dalam konsepsi Trinitas. Dalam agama Buddha, Tuhan dikonsepsikan dalam Sang Buddha Gautama. Ini perbedaan-perbedaannya. Maka dalam Islam, konsep yang paling mudah atau paling singkat tetapi memenuhi makna yang sempurna, yaitu dituangkan dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas dari ayat pertama sampai terakhir. Dalam Kristen diwujudkan dalam konsep Trinitas. Dalam Buddha diwujudkan dalam konsep Sang Buddha Gautama. Nah, kemudian dalil-dalil adanya Tuhan. Dalil akal yaitu adanya keberadaan alam semesta ini. Akal melihat adanya manusia, adanya bumi, bintang, langit dan matahari. Semua tidak mungkin ada tercipta dengan sendirinya. Pasti ada satu zat yang menciptakan, sehingga ini semua berjalan dengan rapi, teratur, dan mampu menjadi hal yang perlahan tapi pasti memenuhi unsur kehidupan manusia secara utuh dan normal. Kemudian itu tadi termasuk dalam pendekatan ilmu astronomi tentang adanya bumi, bulan, tata surya dan lain sebagainya. Itu semua merupakan dalil akli tentang adanya Tuhan. Jadi segala sesuatu yang didekati dengan ilmu astronomi berarti membahas tentang penciptaan luar angkasa. Ya. Oke, ini dalilnya Al-Quran surat Al-A'raf ayat 24. Baik, itu tadi pemaparan tentang materi konsep ketuhanan Islam secara singkat. Kemudian kesimpulan, yang pertama, kata Tuhan merupakan terjemahan dari kalimat Rob dalam bahasa Arab yang merujuk pada interpretasi ulama terhadap satu atau dua ayat dalam Al-Quran. Yang kedua, sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan, pemikiran Barat dan pemikiran umat Islam. Pemikiran Barat yaitu bagaimana Tuhan itu muncul dari teori evolusionisme yang dicetuskan oleh pakar-pakar teori evolusi yang telah disebutkan di atas tadi. Kemudian dalam pemikiran umat Islam, Tuhan itu adalah Rob, dan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada dalil-dalil yang menguatkan dalam Al-Quran sebagai kitab suci orang Islam. Maka itulah petunjuk untuk menemukan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Tuhan menurut agama-agama, titik temu persamaan adalah bahwa Tuhan adalah suatu zat yang menjadi tujuan akhir umat manusia. Sedangkan titik pembeda antara Islam dengan agama-agama yang lain adalah dari tata cara beribadah atau syariat dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, dalil tentang keberadaan Tuhan, yaitu bisa dari nakli, sebagaimana ayat tadi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin lil albab. Bahwasanya penciptaan langit dan bumi ini, siang dan malam, adalah tanda-tanda, adalah alamat, dan adalah suatu hal yang dapat diketahui bagi orang-orang yang mau berpikir. Dalil akal adalah adanya langit dan bumi, penciptaan siang dan malam dan sebagainya. Sehingga dari nakli dan dalil akli ini saling menguatkan, muncullah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian ya, itu tadi pembahasan kita tentang materi konsep ketuhanan dalam Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan? Ya, pertanyaan bagus sekali. Jadi, mengapa manusia itu membutuhkan Tuhan dan apa pentingnya konsep ketuhanan dalam Islam? Manusia butuh kepada Tuhan karena manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang diciptakan dengan kadar tertentu, tidak bisa memenuhi hidupnya sendiri kecuali ada hal-hal yang lain yang membantunya. Maka dalam hal ini manusia dalam konsep manusia dalam bertuhan, dia butuh kepada Tuhan. Karena dalam wilayah spiritualitas, sesungguhnya hati manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsinya adalah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mata diciptakan untuk melihat, telinga diciptakan untuk mendengar. Kemudian kaki diciptakan untuk berjalan. Tapi hati untuk apa? Hati diciptakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu konsep ketuhanan Islam sangat penting bagi setiap umat Islam. Baik, demikianlah pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita akan lanjutkan materi di pertemuan 3 tentang pembahasan yang telah kita lihat bersama-sama di rencana pembelajaran, dan mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.